Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pemeriksaan K3 yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer kembali digelar hari ini. Noel dijadwalkan akan membacakan nota pembelaan atau pledoi. Sidang kasus dugaan pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan nota pembelaan yang akan dilakukan oleh mantan Menteri Ketenagakerjaan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurutnya, sebelumnya ini Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidi 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 4,43 miliar rupiah, subsidi 2 tahun penjara. Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan selama periode 2024-2025. Dan untuk mengetahui update terbaru dari sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan K3 yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer, sudah ada jurnalis B-Universe Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Koel Yosef. Selamat siang Teguh. Ya, dalam sidang kali ini Noel dijadwalkan akan membacakan nota pembelaan atau pledoi begitu ya. Nah, bisa Anda ceritakan apa saja pledoi yang sudah dibacakan sejauh ini, Teguh, silakan. Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Memang betul sidang sudah dimulai sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi, baru beberapa menit berselang. Kemudian memang kalau misalnya tadi saya mendengarkan ada beberapa poin yang dibacakan, begitupun ketika saya dan juga juru kamera saya memasuki ruang sidang, kami dibagikan buku setebal 14 halaman. Ini adalah ringkasan nota pembelaan yang diberikan oleh tim kuasa hukum kepada hadirin yang datang. Mungkin ini saya bisa bacakan beberapa poin-poin yang dimasukkan ke dalam pembelaan hari ini oleh Noel Ebenezer, di mana ada beberapa 11 kesimpulan yang mungkin bisa saya rangkum setelah mengikuti proses pembacaan pledoi, meskipun saat ini Noel tengah masih membacakan pledoi, namun dengan buku ini saya setidaknya bisa tahu apa saja yang akan diperjuangkan oleh Noel dan tim kuasa hukum. Di antaranya adalah Noel membela jika dirinya ini menganggap bahwa ia terjebak dalam pusaran birokrasi yang korupsi. Artinya lingkungan Wamenaker ia anggap sebagai birokrasi ataupun pusaran korup begitu. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa Immanuel Ebenezer Gerungan ini telah mengakui kesalahan dan memiliki itikat baik dalam proses ini, sehingga ia menganggap dengan ia telah mengembalikan uang kepada KPK, kemudian juga ia telah menunjukkan itikat baiknya, ini bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan. Kemudian masih banyak lagi poin-poin yang ia sampaikan dalam persidangan, dan melalui buku ini juga ia berharap bahwa hadirin mengerti apa saja yang ia perjuangkan. Kemudian Ando dan juga pemirsa, kalau misalnya mengikuti proses persidangan Noel, ini memang sebelumnya Noel itu dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda sekitar 4,5 miliar, dan juga ia juga dijatuhi denda subsidiar sebanyak 250 juta atau subsidiar 90 hari kurungan. Kemudian ada beberapa nama yang terseret dalam kasus ini. 10 terdakwa lainnya itu adalah Temurila, Miki Mahfud, hingga Heri Sutanto terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 selama periode 2024 hingga 2025. Dengan total nilai pemerasan dalam kasus ini diduga mencapai 6,52 miliar rupiah. Dan hingga nanti kami akan terus memonitor bagaimana berjalannya sidang nota pembelaan atau pledoi yang dilayangkan oleh Noel dan juga kuasa hukum. Ando, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Teguh Prasetya atas informasi dari Anda. Kami tentunya akan nantikan informasi selanjutnya terkait dengan hal ini dari Anda. Sekali lagi terima kasih jurnalis Universe Teguh Adi Prasetya dan juru kamera Khoel Yosef melaporkan secara langsung. Selamat bertugas kembali.